Ya, halo guys, welcome back to Teknik.com. Iya, berjumpa lagi dengan gue Mr. P ya. Oh no. Ya, gimana kabar kalian, sobat-sobat teknik, brother-brother gue seluruh Indonesia? Semoga kalian selalu sehat-sehat, selalu pada waras, nggak usah mikirin politik guys. Siapapun nanti presiden yang terpilih, kita harus tetap bersatu. Jangan menyebar fitnah, jangan menyebar hoax ya. Kita tetap saudara nih guys, karena prinsip dari tukang kan adalah membangun ya. Ya, oke guys. Sebelumnya gue mau tanya dulu nih ke kalian. Biasanya kalian sering ngalamin masalah-masalah apa aja sih pada mesin bor kalian? Nah, untuk mengatasi tersebut, kalian bisa tulis problem-problem kalian dengan mesin bornya di kolom komentar video ini. Jadi nanti kita bisa diskusikan atau kita bisa bahas dengan sobat-sobat teknik lainnya. Atau nanti gua akan ulas di next video selanjutnya nih guys, untuk membantu kalian. Nah, menurut pengalaman pribadi gua dan juga gua juga ada sharing ya dengan tukang-tukang di sekitaran kantor. Jadi masalah-masalah yang sering ditemuin pada mesin bor itu biasanya yang pertama adalah mesin bor tiba-tiba mati ya. Jadi nggak bisa dinyalain nih mesin bornya. Lalu ada juga tiba-tiba mesin bornya tenaganya kurang nih, atau mungkin bisa disebut lemah syahwat kali ya. Ya, itu sering dialami oleh para pemakai mesin bor. Atau juga tiba-tiba suara dari mesin bornya itu kasar atau berisik. Nah, itu banyak pengguna-pengguna yang sering mengalami hal tersebut. Ya, di video kali ini, ya mantap gak tuh? Ya, gue di sini akan membagikan 5 informasi atau 5 hal yang kalian harus perhatikan dalam menggunakan mesin bor nih guys. Jadi jangan sembarangan make nih mesin bornya. Karena tujuannya adalah untuk menjaga performa dari mesin bor kalian tetap bagus nih. Nah, kira-kira hal-hal apa saja sih yang perlu kalian perhatikan? Untuk yang pertama, di sini kalian harus perhatikan dalam pemasangan mata bornya nih. Pastikan mata bornya itu sudah terpasang dengan benar dan sudah kencang nih untuk pemasangannya. Jadi kalian harus perhatikan itu. Karena takutnya kalau kalian masangnya itu nggak bener atau kendor, itu takutnya pada saat kalian gunain untuk mengebor, mata bornya bisa mental nih. Oh no. Itu beresiko pada kalian sendiri nantinya. Lalu yang kedua, gunakan key chuck ya, atau kunci cak dalam membuka dan juga mengunci mata bornya nih. Jadi jangan gunain alat lain nih guys. Gua pernah lihat di YouTube kemarin ada orang yang membuka mata bornya itu dengan menggunakan tang, dan ada juga yang pakai palu tuh guys. Itu kalau menurut gue sih terlalu ekstrim ya untuk pengujian tersebut. Karena kalau kita nggak pakai ini, nggak pakai kecak dalam membuka dan mengunci mata bor, itu akan beresiko di kerusakan di kepala caknya nih. Jadi akan sangat fatal sekali kalau kita gunain alat lain dalam membuka ataupun mengunci mata bor ini. Jadi tetap gunakan kunci cak ya guys ya. Lalu yang ketiga, yang paling penting adalah sesuaikan mata bor yang kalian gunakan dengan material yang akan kalian kerjakan. Contoh, misalkan kalian ingin menggunakan mata bor kayu, ya harusnya untuk material yang kalian harus kerjakan ya di kayu. Jangan digunain di besi ataupun di tembok, karena itu akan sangat beresiko pada mesin bor kalian. Ya, untuk tips yang keempat nih guys, di sini kalian harus menggunakan mesin bor kalian sesuai dengan fungsi aslinya. Nah, untuk yang mesin bor ini atau drill biasa, itu kan fungsi aslinya diperuntukkan hanya untuk pengeboran kayu dan juga besi aja nih guys. Tetapi di luaran sana, gue masih sering lihat ya, ada beberapa tukang-tukang yang masih menggunakan mesin bor biasa ini untuk pengeboran di beton dan tembok. Dan itu sebenarnya nggak boleh banget, karena akan merusak dari motor dari mesin bor ini. Jadi yang bikin nggak awetnya itu ya adalah itu.
Jadi kalian harus perhatikan baik-baik kalau kalian ingin menggunakan di pengeboran beton atau di tembok, kalian harus gunakan yang namanya mesin bor beton atau impact drill nih guys. Jadi di impact drill ini kan memang ada dua mode. Jadi mode untuk pengeboran biasa dan juga mode untuk pengeboran beton. Jadi sekali lagi gua minta ke kalian harus perhatiin baik-baik mesin bor kalian, apakah itu sesuai dengan kapasitasnya dia atau enggak. Ya, untuk tips yang kelima atau tips yang terakhir, sebaiknya untuk pemakaian mesin bor kalian itu digunakan sewajarnya aja nih guys. Jangan terlalu diporsir lah, jangan terlalu ditekan-tekan banget. Ya sama aja kayak kita lah, kalau kita kerja terlalu diporsir ya terus-terusan, ya kita bakalan ambruk juga. Begitupun pula dengan mesin bor. Kalau terlalu kita porsir untuk penggunaannya akan mempengaruhi keawetan dari mesin bor kalian. Nah, itu tadi 5 hal yang kalian harus perhatikan ya dalam menggunakan mesin bor supaya performa dari mesin bornya tetap bagus dan stabil ya. Nah, untuk selanjutnya atau next di sini gua akan memberikan 5 tips ke kalian gimana sih cara merawat mesin bor yang benar. Ya, jadi supaya menjaga keawetan mesin bor kalian ya, supaya tetap tahan lama. Nah, di sini gua akan membongkar mesin bor ini, gua akan menelanjangi ya. Jadi kalian bisa lihat sama-sama, kalian bisa lihat langsung kira-kira apa aja sih yang ada di dalam mesin bor ini, jeroan-jeroannya apa aja sih. Jadi kita akan buka ini. Oke, langsung aja ya guys ya, kita coba bongkar mesin bornya. Oke guys, untuk tips yang pertama, lepaskan aksesorisnya jika tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama nih guys. Biasanya aksesoris seperti mata bor itu lebih mudah karatan nih. Bila perlu lumuri dengan minyak agar kotoran tidak menempel dan besi tidak teroksidasi nih guys. Ya, untuk tips yang kedua, kalian harus selalu membersihkan mesin bor kalian ketika selesai digunakan nih. Jadi cukup dengan bongkar bodi mesinnya aja nih guys. Nah, hal yang pertama yang kalian harus buka adalah karbon brush dulu nih, baru ke armaturnya. Karena takutnya kalau armatur duluan nanti karbon brushnya bisa patah nih kalau kita nggak hati-hati. Ini contoh karbon brush yang udah habis ya. Jadi dia udah kecil banget tuh bentuknya. Lalu jangan lupa untuk cuknya dibersihkan nih guys. Nah, ini hal yang pertama, kalian harus buka baut yang ada di mesin. Jadi switchnya dan juga armaturnya kita keluarkan ya. Karena untuk bodi yang ada di dalam mesin bor itu kalau habis dipakai biasanya suka ada debu tuh. Jadi kita tinggal bersihin pakai kuas aja nih guys. Lalu yang ketiga tipsnya, kalian harus selalu bersihkan komutator ya. Karena komutator yang kotor itu bisa menyebabkan mesin bor cepat panas nih guys. Dan kalau kita biarin aja itu akan timbul percikan api yang besar pada mesin bornya. Oke, untuk tips yang keempat, kalian harus secara teratur ya mengganti grease atau gemuknya nih. Ya minimal 3 bulan sekali aja nih guys. Karena fungsi dari grease ini adalah untuk meredam panas mesin dan mencegah keausan serta mencegah kerusakan pada gear dan bearing nih. Jadi kita cukup mengolesi saja di bagian bodi dalam mesin ya. Kita ambil secukupnya aja. Lalu juga kita lumuri di gearnya nih. Oke, langsung aja kita pasang kembali mesinnya. Oke, untuk tips yang kelima, kalian harus mengganti karbon brushnya ya. Kalian harus cek secara berkala, minimal 100 jam pemakaian ya. Karena karbon brush yang sudah habis, kalau kita biarin aja, itu bisa menyebabkan kerusakan fatal pada mesin nih. Oke, sudah clear ya guys ya untuk tutorial merawat mesin bor. Ini mesin udah kembali seperti baru nih. Ya, demikian video kita kali ini guys, mengenai 5 hal atau 5 tips yang kalian harus perhatikan dalam menggunakan dan merawat mesin bor yang benar ya.
supaya mesin bor kalian tetap awet dan tahan lama. Ya mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu para sobat-sobat teknik nih yang sedang memiliki permasalahan dengan mesin bornya, atau bisa juga nih buat menambah info dan pengetahuan kalian. Jadi kalian bisa sharing ya ke tetangga kalian ataupun ke saudara-saudara kalian ya. Oke guys, sebelum gua menutup video kita kali ini, gua mau informasin sedikit nih ke kalian bahwa saat ini di bulan ini Teknik.com lagi mengadakan promo gratis ongkir sebesar Rp50.000. Promo ini berlaku untuk seluruh Indonesia loh guys. Jadi buruan transaksi di Teknik.com, lumayan tuh dapat subsidi Rp50.000 dari Teknik.com untuk ongkirnya. Oke, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga share video kita untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dan juga promo-promo terupdate selanjutnya dari Teknik.com. Sekian dari gua Mr. P. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Salam.